Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dari sistem operasi, yaitu klien dan server. Mungkin klien dan server ini tidak asing ya di telinga kawan-kawan sekalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, apa sih klien dan server itu? Mari kita simak. Jadi, klien dan server ini merupakan sebuah bentuk arsitektur yang dimana klien ini merupakan perangkat yang menerima serta menampilkan dan menjalankan software komputer. Jadi, klien ini merupakan sebuah perangkat. Ingat ya, klien adalah sebuah perangkat yang menerima dan menampilkan sebuah software aplikasi. Jadi, di sini klien itu menampilkan sebuah tampilan, misalnya bentuk misalnya URL dari Twitter atau Instagram atau WhatsApp yang datanya itu berasal dari server. Nah, kemudian server ini merupakan perangkat penyedia aplikasi serta bertindak sebagai pengelola keamanan serta data aplikasi. Oke, baik. Jadi server ini merupakan sebuah wadah penerima perintah dari klien. Jadi di sini klien itu mengirim sebuah perintah yang akan diakses oleh server, di mana di sini server akan mengembalikan data yang sudah jadi itu ke kliennya. Maka setelah server sudah mengakses atau mengolah data dari klien tersebut, maka data itu akan dikembalikan itu oleh klien sehingga klien bisa menampilkan sebuah software aplikasi tersebut. Nah, jadi server ini dapat terhubung dengan klien melalui kabel UTP dan network card atau bisa disebut kartu jaringan. Nah, PCI atau ISA merupakan salah satu perwujudan dari kartu jaringan tersebut. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan klien dan server. Yang pertama itu arus informasi menjadi lebih cepat. Nah, ini tentu saja dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang berbasis klien dan server, arus informasi yang diinginkan akan menjadi lebih cepat. Sebanyak apapun user yang terhubung dengan server tersebut, maka semua klien tersebut bisa melakukan request dan juga akses terhadap informasi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini juga dapat membantu mempercepat proses transmisi data kepada klien. Juga tentu saja akan menambah efektivitas waktu bagi para klien dan juga user dalam melakukan pengaksesan informasi. Selanjutnya, keamanan yang relatif lebih tinggi. Nah, dalam pengertian klien server, sebuah komputer klien bertugas untuk mengirimkan permintaan atau request kepada komputer server. Dengan begitu, kita hanya menggunakan komunikasi antar komputer dan klien saja. Tapi tak menutup kemungkinan di sini bahwa tidak ada serangan dari MITM. Jadi di sini keamanan itu sangat penting dalam klien dan server. Oke, yang ketiga itu memiliki sistem backup data yang sangat baik. Nah, di sini karena pada jaringan server klien, sistem backup datanya itu dilakukan secara terpusat oleh server yang akan membackup seluruh data yang digunakan dalam jaringan. Selain membackup, server juga digunakan sebagai tempat menyimpan data. Oke, selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama itu biaya operasional yang relatif lebih mahal. Nah, jadi di sini kualitas yang mahal itu harganya jadi di sini kualitas yang baik itu harganya tentu mahal ya. Jadi harganya mahal tentu kualitasnya baik gitu. Jadi di sini biaya operasional relatif lebih mahal itu wajar. Jadi dengan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan sebuah paradigma peer-to-peer yang biayanya pengeluarannya itu relatif lebih terjangkau ya. Dimana dalam pembangunan sebuah paradigma klien server yang tidak sembarang orang dapat melakukan dan harus terus diupdate oleh seorang teknisi IT. Ya, teknisi IT ini dalam tanda kutip teknisi IT yang profesional. Jadi teknisi IT yang profesional itu harga jasanya itu cukup mahal ya. Bisa kita bayangkan lah ya. Oke, yang kedua itu ketika terjadi trouble pada server, maka seluruh koneksi jaringan akan mati. Oke, di sini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, jaringan klien server menggunakan salah satu
komputer server untuk menjadikan pusat dari jaringan tersebut. Namun demikian, sebagai sebuah pusat yang tersentralisir, hal ini menimbulkan kelemahan, yaitu ketika server mengalami kerusakan dan juga gangguan, maka hal ini akan menyebabkan seluruh jaringan menjadi ikut mati. Hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi seluruh jaringan. Oke, yang ketiga itu memerlukan spesifikasi komputer yang besar. Nah, ini berkaitan dengan poin nomor 1 ya, biaya operasional yang lebih relatif mahal. Jadi di sini klien dan server itu memerlukan spek komputer yang cukup besar. Jadi di sini khususnya pada komputer server harus memiliki spek yang besar itu agar dapat melayani para klien yang ingin mengakses data pada server. Oke, itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya topik yang kerja ini, nah di sini sudah kita lihat ya cara kerja klien dan server. Di sini sudah saya tampilkan ya gambar contoh cara kerja klien dan server. Jadi di sini ada klien dan ada server, di mana di sini klien ini akan mengirimkan sebuah URL atau sebuah perintah, misalnya www.facebook.com. Kemudian kita kirim, kita send ke server, di mana di sini status dari pengiriman itu adalah request. Jadi di sini klien merequest perintah jadi di sini klien ini merequest sebuah perintah ke server, di mana di sini perintah tersebut akan dicari database dan PHP-nya dari URL tersebut. Nah, ketika sudah diakses, diolah, maka data tersebut akan di backup atau di ke klien dalam bentuk database dan PHP. Nah, setelah selesai diakses, maka klien itu melanjutkan kerjanya, di mana di sini database dan PHP ini akan diubah menjadi HTML, sehingga akan menghasilkan tampilan yang bisa kita nikmati ketika kita membuka sebuah aplikasi atau software. Sama seperti kita membuat sebuah misalnya ini mungkin anak-anak anti paham ya, misalnya kita membuat sebuah PHP. Jadi PHP itu harus bagaimana sih cara kita bisa menampilkan tampilan dari PHP tersebut. Jadi di situ memerlukan sebuah jembatan, di mana jembatan itu merupakan sebuah hostingnya gitu. Jadi setelah kita membuat PHP ya, maka kita transferkan datanya ke hosting yang ingin kita masukkan, hosting kita sendiri misalnya. Jadi di situ maka data PHP itu akan berubah menjadi HTML yang bisa kita nikmati di website yang sudah kita buat gitu. Jadi di sini cara klien server itu sama persis dengan cara teman-teman membuat sebuah website. Nah, saya kira cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.